terakhir yang kalau yang aku baca sih ya Bang, itu wali kotanya kan minta dikosongin sekolahnya. Iya. Itu kelanjutannya gimana Bang? Ya nggak kosong-kosong, orang Iya. minta dikosongin, suruh kemana anak muridnya juga nggak jelas. Suruh ke SD sini penuh, suruh SD sini penuh, ya kan nggak bertanggung jawab ini. Iya betul. Gitu. Baru ada kali ini nih wali kota yang nggak bertanggung jawab sama anak-anak. Ya di Depok itu. Di Depok. Hanya di Depok. Yang merata, yang benar, akhirnya kan semua bisa terima itu. Iya betul. Dan kebetulan atau ini memang sampai sekarang yang kita katakan ya itulah yang terjadi sampai di persidangan juga kan begitu. Betul Bang. Boleh dibisikin nggak Bang inisialnya? Yang mana nih? Inisialnya yang pecat abang. Oh itu kan semua orang juga tahu gitu. Waduh. Gak usah pakai inisial itu. Semua orang udah tahu. Coba silakan di komen netizen. Mabar is back. Membahas apapun bareng Apa Habar. Hari ini saya Sarah Kulani akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu lawyer yang namanya sering banget kita dengar di media sosial, di TV, dimanapun, yaitu Bang Deo Lipa. Halo Bang, iya, selamat siang Deo Lipa Bang. Yumara. Oh iya, Deo Lipa Yumara. Sip. Oke. Gimana Bang, aku manggilnya siapa nih? Bang Deo Lipa, Bang Deo aja. Bang Deo aja. Oke. Gimana Bang kabarnya hari ini? Hari ini baik-baik aja, sehat-sehat. Alhamdulillah. Penuh sukacita. Asik. Harus selalu bahagia. Betul. Oke. Bang, makasih ya sebelumnya udah mau Iya. hadir di podcast kami. Ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya Bang. Iya. Dikit apa banyak nih? Banyak deh Bang. Banyak. Ayo kita. Boleh banyak ya Bang ya. Oke. Oke. Bang, boleh diceritain nggak Bang Deo tuh dulu dari kecil sampai sekarang tuh boleh ceritain nggak kayak gimana orangnya, terus apa ya cita-citanya kayak gitu Bang? Kalau orangnya dari kecil sampai sekarang tentu berubah. Kan kalau kita lihat karakter atau kepribadian tentu berubah. Kalau kecil pas anak-anak ya masih kecil kan, pas SMP, SMA, kuliah pun berubah karena proses pendewasaan ya. Tentunya kepribadian juga ikut berubah. Jadi prinsipnya kepribadian tuh nggak ada yang stabil, selalu dia dinamis berubah. Jadi kalau pertanyaannya gimana waktu zaman pertama lahir, ya udah waktu lahir kan masih anak-anak kan masih bayi kan, jadi ya punya gaya yang sama dengan anak yang lain kan. Cuman mulai berkarakter ya pas SMP, SMA, baru kuliah sudah mulai punya karakter, punya kepribadian lah ya. Gitu. Yang mau ditanya apa lagi nih di wilayah ini? Apa? Tadi nanyanya apa tuh? Gimana siapa sebenarnya seorang Deo Lipa Yumara itu Bang? Ya ini orang. Seorang lawyer yang hebat. Oh, iya. Tergantung ini kan penilaian masyarakat nanti kan. Iya. Nah, jadi kalau kita sih biasa-biasa aja karena memang biasa-biasa aja secara pekerjaan ya. Gitu. Oke, boleh diceritain Bang latar belakang pendidikan Abang kan saya lihat-lihat nih udah ngambil hukum seorang lawyer, ngambil psikologi juga. Boleh diceritain gak tuh Bang? Gimana awal mulanya tuh kenapa Abang mau bisa sampai kepikiran mau ngambil dua ranah ini? Gimana Bang? Ya pertama tentunya yang kita target waktu kita SMA kita itu aku nih pengen ngambil jurusan hukum karena cita-citanya dari SMA pengen jadi pengacara. Dulu namanya pengacara. Tetap pengacara, belum advokat ada, pengacara ada. Jadi dulu antara pengacara dan advokat terpisah. Pengacara itu di bawah dari advokat. Kalau pengacara itu selevel di satu wilayah provinsi, kalau advokat tuh sampai se-Indonesia. Gitu makanya ada ujian pengacara, ada ujian advokat. Tapi cita-cita kita itu ngelihat kita pengen jadi pengacara. Sejak kelas 1 SMA sudah punya cita-cita menjadi pengacara. Tentunya kalau mau jadi pengacara harus kuliah di Fakultas Hukum. Iya betul. Karena saya di Jakarta. Kemudian kita tahu universitas yang bagus itu Fakultas Hukum adanya di UI. Betul Bang. Makanya kita target ke UI. Nah timbul persoalan. Soalnya kan untuk masuk ke Fakultas Hukum itu setengah mati. Iya, apalagi dulu perekrutannya kan se-Indonesia. Iya betul Bang. Se-Indonesia milih, terus yang milih berapa puluh ribu, yang diterima cuma 200. Berarti kan sangat sulit sekali.
Gimana caranya? Tentunya berpersoalan, karena kita termasuk bukan orang yang pandai secara ilmu di sekolahan ya. Teori-teori gitu. Iya, karena di SMA pun ranking kan 30, 40 aneh gitu. Kelas 1, kelas 2 itu kan rankingnya putar-putar di situ aja. Tapi itu ada ceritanya. Nah, tapi ketika kita tamat SMA ikut ujian masuk perguruan tinggi, ya keterima. Tentunya ada trik ya sampai bisa keterima di Fakultas Hukum UI. Memang kita nggak nyangka, tapi itu nyata kita diterima. Ya berkuliah lah di FKUI. Oke, berarti abang tuh udah ada strateginya tuh bang, dari awal tuh memang udah tahu pokoknya mau jadi pengacara. Ya. Berarti abang tuh dari awal udah berstrategi tuh, walaupun ya kata abang kan ranking 30, 40. Itu gimana bang, boleh ceritain gak Nah, bang? kenapa bisa ranking 30 atau ranking 40? Karena pas kelas 1 SMA kan rata-rata setiap siswa SMA kelas 1 tuh ngikutin pelajaran kelas 1 SMA. Iya betul. Kemudian pas kelas 2 ngikutin kelas 2 SMA. Kalau saya enggak. Ketika kelas 1 itu sudah ngambil pelajaran-pelajaran untuk ujian masuk perguruan tinggi. Nah, jadi kelas 1 itu yang dipelajarin udah matematika dasar, bahasa Inggris dari ini ujian, bahasa Indonesia formal iya. ujian, IPS terpadu juga ujian, gitu kan. Jadi itu yang dipelajarin, dan yang dipelajarin itu soal-soal UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri kan. Kan ada buku yang tebal tuh yang dari tahun 69 itu sampai waktu itu sampai tahun 89 tuh itu lengkap tuh. Kumpulan soal UMPTN. Jadi dari kelas 1 sudah kita bedah tuh. Satu buku itu aja bedah dengan latar belakang cara mengisinya. Nah, kan ada cara menjawabnya, ada jawabannya, ada cara menjawabnya. Yang paling cepat bagaimana? Itu dipelajari selama 3 tahun. Makanya selama sekolah di SMA tentunya nilainya anjlok karena kita kan nggak fokus di pelajaran yang ada di SMA. Kita sudah bermanuver di pelajaran-pelajaran UMPTN. Oke, berarti udah jelas tujuannya. Abang udah udah tahu memang ya udah fokus makanya aja ketika sana. kita pas ikut UMPTN, kalau persoalan administrasi lolos, tinggal persoalan bagaimana mengisi materialnya kan, pertanyaan-pertanyaannya kan. Itu sudah kita kuasain, sudah katam di cara menjawabnya. Karena setiap soal ini sudah ada latar belakang cerita soal-soal sebelumnya yang mirip begitu. Karena berpola ya bang ya. Berpola kan, polanya sama aja. Iya betul. Jadi kita udah paham pola-polanya, tinggal materialnya beda-beda kan. Betul. Ragamnya apa bisa beda-beda, tapi core utamanya sama. Nah, ya udah kita dapat itu. Jadi cepat mengisinya dan banyak benarnya. Jadilah. Oke, berarti bukan karena macam-macam, karena ranking 30 tuh karena fokus sama tujuan akhirnya. Betul. Bang. Oke, terus kenapa bang ceritanya kan katanya abang ngambil psikologi juga. Nah itu awalnya gimana bang? Ya kan sudah dapat fakultas hukum. Tuh. Dapat fakultas hukum ini rasanya secara kejiwaan masih kurang kita nih kan. Fakultas hukum ternyata kita nggak pede juga. Karena dulu badannya kurus kecil kan, berantakan gitu kan. Terus apa bisa jadi pengacara kan. Nah sempat kita berpikiran udah jadi di HRD aja deh. Waktu kita kuliah hukum kita mau jadi HRD, mau jadi apa human resource kan, karena itu hukum. Cuman HRD ini pas kalau dia juga psikolog gitu, karena rata-rata HRD ini kan psikolog atau hukum. Iya, betul, supaya kita bisa terima kerja, jadi kita gimana ngambil psikologi. Jadi kebimbangan di masa depan apakah jadi pengacara bisa apa tidak, sama posisi nyaman tuh kan di human resource kan. Kalau kita punya sarjana hukum, sarjana psikologi, tentunya kita mudah nyari kerja. Iya, betul. Bisa ini kan. Udah akhirnya kita ambil kesimpulan ya sudah kita ngambil lagi kuliah psikologi. Di UI jurusan psikologi. Kebetulan ilmu untuk menjawab soalnya masih ada juga. Dimatengin lagi cara menjawab soal di UMPTN. Jadi sembari kuliah kita belajar lagi tuh pelajaran-pelajaran UMPTN tuh. Jadi ketika tahun ke-3 awal kita ngikut ujian UMPTN lagi jurusan psikologi, dapat gitu. Satu hal memang kalau kita semua kuliah di Fakultas Hukum kan, di hukum UI ini kan banyak orang-orang kaya juga kan. Iya, udah bener. pada pengalaman, udah pada ini anak-anak kayak. Sehingga timbul minder kita juga, apalagi kuliah IPK 2,1, 2,4 kan itu. Tetap aja di bawah garis rata-rata kehidupan orang pintar kan. Gitu. Jadi akhirnya kita ambil lagi psikologi atau jurusannya, keterima di UI juga. Sama-sama di UI. Sama-sama di UI. Mungkin ada teman-teman dari UI itu kalau fakultas hukum tuh di sini, fakultas psikologi di sini. Jadi berdampingan begini dia.
saling samping-sampingan. Samping-sampingan. Jadi untuk pindah dari fakultas hukum ke fakultas psikologi hanya memerlukan waktu 3 menit. Jadi Set, enak. gitu. Mau ganti kelas juga Set, nyampe. gitu. Tapi itu bagi waktunya bisa bang? Maksudnya kan kalau misalkan di psikologi tuh dan hukum juga padat banget Iya, kan bang? memang padat. Heeh. Bagi waktunya jawabannya nggak bisa dong. Jadi kita Berarti ada memang yang nggak bisa dikalahkan. bagi waktu, sehingga akhirnya kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya kecurangan. Jadi kalau bagi waktu kuliah, kan kuliah kadang-kadang bentrok jamnya. Betul. Nah, kita pakai ilmu nitip absen. Tipsen. Oke. Nitip absen. Kalau zaman dulu ada kan belum digital kan, Iya. sehingga masih tanda tangan manual gitu. Jadi titip absen ya sama teman kuliah. Kalau di fakultas hukum jam 8 kuliahnya, di fakultas psikologi jam 8 juga, bentrok kan. Tapi harus diambil dua-duanya nih kan mata kuliah wajib. Jadi kita di fakultas hukum nitip absen sama teman fakultas hukum. Kita bilangnya kita kuliah di psikologi ini jamnya sama. Nah, pas di fakultas psikologi kita bilang juga kita lagi kuliah di fakultas hukum, tolong titip absen kiri kanan. Ternyata tidak ada di Nggak ada dua-duanya. dua-duanya, kita nongkrong di tempat nongkrongan dong. Aduh. Kalau di UI itu adanya warung-warung kan, kantin ya, nongkrong di situ. Oke. Karena stres dong, kan kuliah dulunya dua, kuliah kita iya. mumet, mending nongkrong aja santai. Oke. Makanya sampai sekarang pun kita jadi anak tongkrongan nih, kemana-mana nongkrongan nih. Berarti kejiwaan setelah masuk psikologi lebih bagus bang? Oh, lebih Lebih tertata. tertata. Karena kemudian kita belajar tentang hakikat dasar ilmu jiwa kan, dasar-dasar ilmu jiwa, dasar-dasar kejiwaan, dan kemudian apa sih kejiwaan itu, sama apa ragam kejiwaan manusia. Karena kita paham, jadi kita bisa memetakan posisi kita seperti apa. Oh, kita ternyata kita kepribadiannya ini. Sehingga kita bisa cenderung bisa memanipulir kepribadian. Oke. Nah, Oke. Kan ada orang tipe pemarah, ada Iya. tipe gembira, kan ada tipe-tipe kan. Nah, kita betul. bisa manipulir itu berdasarkan situasi sama tempat, gitu. Sama lingkungan, situasi tempat lingkungan Lingkungan sama, juga iya lingkungan itu maksudnya lingkungan individu, teman-teman kita kan. Jadi kita bisa melakukan manipulasi emosi. Oke. Oke, manipulasi emosi. Emosi. Yang biasa dikenal dengan kemampuan emosi, menata emosi. Menata emosi. Kalau diukur pakai ukuran namanya emotional quotient, Oke. EQ. EQ. Oh, EQ. I Ya, see. ada Ya, ada IQ, IQ dan EQ. Kalau IQ sudah dari lahir kita punya Punya, kemampuan lebih, tapi kalau Kalau EQ EQ? itu harus dibentuk. Dan bisa berubah-berubah juga, Bang. EQ. EQ kalau sudah matang dia nggak berubah, dia tetap cenderung Oh, dia tetap cenderung. konstan. Jadi kalau makin orang menguasai lingkungan, menguasai individu dan bisa memahami kehidupan, itu rata-rata EQ-nya tinggi. Karena sudah matang kan. Betul. Gitu. Oke. Seharusnya makin tua usia seseorang, Harusnya EQ-nya EQ lebih tinggi, tapi kadang nggak begitu. Kadang nggak begitu. Oke. Alisa, siapa? Sarah ya. Sarah kan gimana? Aduh, saya belum matang kayaknya, Bang. Iya. Oke, Bang. Oke. Next ya, Bang. Kasus pertama sebagai pengacara itu apa, Bang? Boleh diceritain nggak, Bang? Kasus pertama itu tahun 96. 96. Pas kita belum Oke. tamat, mau sarjana hukum, mau tamat tapi belum tamat, maksudnya belum wisuda. Belum wisuda, tapi udah megang kasus. Sudah megang kasus. Kan kita udah ngaku-ngaku sarjana hukum kan. Habis itu ngaku pengacara juga. Jadi kasus pertama ya kasus perceraian lah. Kasus perceraian. Perceraian tapi kita nggak tampil di depan hakim, tapi kita membantu satu individu yang mau bercerai, yang nggak punya lawyer, tapi dia butuh tulisan-tulisan. Bukti ya, Bang? Bukti tulisan ini pembelaan, tulisan tuntutan, penuntutan, gitu. Oke. gugatan gitu. Jadi kita bantu dia di belakang layar. Situ ada uang masuk pertama tuh. Uang masuk pertama. Gitu. Asik. Tahun Oke. 96 ke 97 ya. Belum lulus udah dapet job. Udah dapet job. Caranya gimana? Gimana? Caranya kita nongkrong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tahun itu kita gitu. nongkrong dulu. Terus? Tahun itu kan tahun sulit nyari kerja juga. Jadi kita nongkrong di pengadilan. Kita perhatikan aja ibu-ibu yang nangis-nangis. Dulu kan kita masih muda kan. Kita nganggap semua wanita tuh yang di pengadilan yang mau cerai itu kan ibu-ibu semua. Karena kita masih muda. Udah ibu-ibu lagi nangis, kita deketin, Bu, ada persoalan apa hidup kan gitu. Oh, mau cerai ini. Nggak ada pengacara, ini saya bantu kan gitu. Nah, di situ dapat uang pertama.
Tapi berlanjut Oke. di situ, muter-muter di situ. Membuka rezekinya lewat situ ya bang Iya. ya. Pendekatannya duluan, abang duluan yang nanya. Oke, terus hasilnya gimana bang? Sekarang Enggak, perceraiannya gimana? oh hasilnya? pasti cerai. Namanya orang cerai ya pasti cerai. Jarang ada yang cerai terus nggak cerai. Udah niat soal cerai itu rata-rata tuh. Oke. Gitu. Sama pengacara nongkrong kah bang di pengadilan agama atau gimana? Enggak dong, Atau itu kan ini tergantung strategi Bang Deo aja? tergantung strategi karena setiap orang bukan pengacara ya, setiap Iya. orang yang lulus hukum itu Hukum. atau ini kan punya pengen jadi apa gitu kan. Nah, kalau kita mau jadi apa susah juga karena itu artinya kita persiapkan diri. Misalnya kita mau jadi notaris, Iya. berarti kita kuliah sekolah lagi, betul. Kita mau jadi pengacara, kita ada pendidikan lagi kan. Betul bang. Tapi misalnya kita mau jadi orang legal di perusahaan, kita langsung ngelamar kerja kan gitu Iya, kan. betul, Tergantung niatnya aja. Nah, sama strategi. Nah, kebetulan karena kita juga pas lulus IPK cuma 2,4, ya tentunya kan kita maklum. Iya. Zaman itu juga ngelamar kerja juga susah kan. Itu juga kita belum lulus. Jadi sudah kita punya inisiatif supaya bisa makan. Udah kita coba pengadilan. aja Itu dulu. juga kita belajar di pengadilan ada apa sih. Nah, pengadilan yang bisa kita ketemuin tuh di daerah Pejaten sana tuh. Punya dulu di situ ya, pengadilan agama Jakarta Selatan, di kampung sana tuh. Kita nongkrong di sana aja tuh. Itu kita sendiri aja punya ide tuh. Gitu. Berarti emang inisiatifnya Bang Deo aja sendiri. Insting cari makan namanya. Kasus yang paling besar yang pernah abang tangani itu kasus apa? Sama tahun berapa bang kasusnya? Karena kasus besar itu kasus di dunia pertambangan, Pertambangan. tambang. Kalau kasus yang besar itu sebenarnya kasus tambang. Itu besar karena yang didapat juga besar. Oh, Gitu. Besar sekali sama didapat. gitu ya. Kalau Oke. kalau kasus yang menarik atau kasus populer kan beda ya. Iya. Ini kalau kasus besar dalam konteks kita mendapatkan kehidupan yang besar juga, itu ada di perkara pertambangan. Itu Tambang batu bara. abang pernah menangani itu bang? Pernah. Di tahun berapa? 2006 itu. 2006. Dan itu titik balik dari kita sebagai pengacara kan. Tadinya nyari perkara juga kadang-kadang sulit dan perkara yang ditanganin juga kecil-kecil kan. Tapi harus kita jalanin sehingga habis waktu juga. Nah, ketika makin matang di dunia pengacara, makin dilihat sama perusahaan-perusahaan, akhirnya kita disuruh ngurusin perkara tambang kan di Kalimantan. Nah, akhirnya kita tangani itu. Dan pas kita tangani ya memang perkaranya selesai. Ya. Nah, diberikanlah success fee. Jadi bukan apa jasa pengacara biasa, tapi success fee berupa tambangan gitu. Berupa Tambang batu bara. tambang. Dapat 100 hektar Wah. tambang batu bara dengan isi batu yang banyak batu baranya. Oke. Nah, dari sana baru kita mengolah tambang itu. Jadi dapat lahan tambang 100 hektar ditambah pelabuhan. Berarti Itu jadi milik. milik Bang Deo. Iya, jadi milik sendiri. Bisa Nah, di situ diolah. bisa diolah. Jadi nggak dapat fee ya, nggak dapat uang ongkos kerja enggak, tapi itulah hasilnya. Dan di pelabuhan dapat 10 hektar lahan sama 100 hektar lahan tambang. Mantap. Disitulah kita 2006, 2007, 2008 mulai mengkonversi diri selain pengacara menjadi pengusaha tambang. Oke, Gitu. baru tahu nih saya nyari-nyari nih Iya. saya baru tahu Bang Deo pengusaha tambang. Tapi semua berawal dari dunia pengacara. pengacara. Oke. Kalau kita pintar di dunia pengacara dan respons masyarakat atau perusahaan menilai bagus, kita akan diberkati juga dengan hadiah-hadiah besar dari apa yang kita kerjakan. Iya, betul. Yang penting kita komit sama pekerjaan. Betul. Oke, Bang Deo kalau mau minum dulu silakan. Oh ya lanjut. Kalau Sarah mau minum juga kan nggak ada juga yang mau diminum. Sarah kan belum ada. Iya. Aku udah Bang. Oke. Oke. Boleh diceritain Bang yang paling seru kasusnya apa Bang? Kalau menurut Bang Deo. Kalau paling seru tadi kan paling besar. Paling besar tadi, yang Kalau paling yang seru. paling seru ini kasus sebenarnya kasus industri ya, industri konveksi ya. Oh iya Bang. Itu adanya di wilayah mana Tangerang. Jadi kasus Tangerang di mana kita tanganin suatu perusahaan sampai akhirnya kita membereskan semua persoalan perusahaannya termasuk karyawan, tapi kemudian kita diancam dibunuh. Diancam Diancam dibunuh. dibunuh dan sudah ditarget. Jadi ada target kita sudah hampir masuk jebakan mau dibunuh. Tapi akhirnya yang kena klien kita juga dibunuh juga.
Oh, gitu. oh. Jadi ada kasus di mana kita punya klien kemudian terjebak sama lawan, akhirnya diajak ke karaoke, dikasih wanita cantik, dikasih minum, habis itu klien kita digebukin, dimasukin koper, dibawalah ke ke Danau Sunter, dicemplungin, hidup-hidup meninggal. Kitanya lolos, gitu. Ya ampun. Jadi target kan 2 nih, klien sama pengacara. Sama Cuman abang. kalau kita sudah matang kan, Iya, dengan abang risiko pasti udah tinggi, lihat. makanya klien kita ini udah kita wanti-wanti juga jangan terpengaruh atau ini, cuman terpengaruh sama lawan. Kan dendam itu kan ada. Iya. Akhirnya klien kita lah kena tuh. Iya, berarti Bang, lawyer itu berarti apa ya? Berbahaya juga, salah satu pekerjaan yang Iya, beresiko. beresiko. Nah, Abang gimana? Selama ini ada nggak maksudnya pengamanan yang khusus untuk Abang dan keluarga mungkin, Bang? Kalau keluarga kita pastikan aman. Karena saya kan nggak pernah juga membawa-bawa keluarga baik istri maupun anak Nggak ke pernah wilayah-wilayah dipublish publik. gitu, Bang. Nah, nggak bisa dan nggak akan bisa dipublish gitu secara privat ya, supaya nanti keamanan keluarga terjamin. Kalau saya sebagai pengacara kan sudah paham nih, Iya. bagaimana musuh, bagaimana apa ini dan bagaimana cara-cara menyelamatkan diri kan kalau ada apa-apa. Jadi kematangan dan kejelian di wilayah berhadapan dengan musuh tuh sudah ada. Jadi kita posisi aman gitu, walaupun banyak ancaman kan. Jadi kita bisa tahu nih lewat insting pengacara maupun insting kejiwaan psikolog, kita bisa tahu kapan waktunya kita terancam dan kapan kita aman-aman aja. Iya. Gitu. Itu pertama kali Abang pernah dapat ancaman seperti itu tuh waktu kasus apa, Bang? Oh, dari tahun muda-muda juga. Tahun muda juga pernah. Ada kasus. Kita nanganin cerai aja kan lawannya suaminya. Iya, suami itu dari klien kita tuh. ini kan kita udah ancam-ancam. Ancaman Jadi juga. dunia pengacara tuh penuh risiko. Sama kayak orang kerja di lautan juga kan ada risiko, Iya, atau betul. jadi pilot juga risiko kan. Dunia pengacara juga risikonya ada. Risikonya ya lawan perkara kan. Iya, betul. Yang dendam-dendam ya, Bang ya. Dendam. Oke. Kita ke kasus FS nih, Bang. Kenapa Abang Dari bisa? Sambo. Iya. Kenapa Abang bisa jadi pengacaranya Richard Eliezer, Bang? Yang dulu. Yang dulu, Bang. Yang saya dipecat itu kan. Baru kerja 4 hari udah dipecat. Iya, Bang. Gimana, Bang, ceritanya tuh, Bang? Kalau itu memang kan saya lama jadi pengacara. Iya, Tentunya betul. setiap hari, apalagi banyak kan berperkara di wilayah pidana. Wilayah pidana itu kan erat kaitannya dengan kepolisian kan, penyidik polisi kan. Jadi setiap hari itu dari tahun 2000 udah bergaul dengan teman-teman polisi kan, dari wilayah Polres, Polsek, Polres, Polda, iya. bahkan ke Mabes Polri. Ini muter-muter di situ aja setiap hari. Sampai kemudian jejaring ini tahun-tahun 2016-17 dari wilayah perifer, dari wilayah Polres, kita pengacara Polres menjadi kemudian di Mabes Polri, di Barreskrim, jadi pengacara internal ya, untuk membantu perkara-perkara yang ada di Barreskrim. Tentunya karena perbantuannya sudah lama, sehingga tingkat kepercayaan dan pengenalan juga tinggi oleh betul, Bang. pejabat-pejabat kepolisian kan, sehingga ketika ada perkara signifikan baik secara terbuka atau tertutup kita diperbantukan. Nah, khusus perkara Sambo ya kita diminta bantuan karena mendadak dan darurat, sudah segera masuk menangani perkara. Dasarnya adalah permintaan dari Mabes Polri. Oke, tapi kenapa hanya 4 hari, Bang? Nah, karena di luar skenario kejadiannya gitu kan. Karena permintaannya juga posisinya juga harus koordinasi dan tertutup. Artinya jangan sampai terlalu bocor atau paling enggak ini perkara bisa dikondisikan. Kan langkah-langkahnya seperti itu tadinya kan. Kemudian mungkin kita dianggap terlalu over menyampaikan keadaan yang sebenarnya, dianggap nanti semuanya ini kan ada kepentingan juga kan. Iya, betul, Bang. Kepentingan atas bagaimana, kepentingan gimana, terus kita buka semua cerita, tentunya kan ya ini berbahaya bagi kepentingan kan. Kita nggak bisa buka kepentingan siapa ya. Iya, betul, Bang. Tapi yang jelas sudah, karena ini sudah langsung kita diintervensi untuk sudah berhenti aja deh dulu deh gitu. Oh, gitu. Dia ada permintaan berhenti jadi kuasa dari Eliezer. Berarti karena Abang terlalu vokal ya, Bang? Terlalu terbuka makanya dicabut gitu ya, Bang. Ya, terbuka karena memang perkara ini harus dibuka, karena perkaranya Eliezer ini, perkaranya Joshua ini
sudah 1 bulan ini nggak jelas, Iya betul bang. muter-muter sampai timbul klimaks ya, klimaks di mana semakin nggak jelas lagi kan gitu kan, Mm-mm. sehingga semua media mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Betul Di bang. situasi itu harus ada pemecahan saluran yang tersumbat, kita Iya. buka lah salurannya sehingga dapat informasi yang merata, yang benar, akhirnya kan semua bisa terima itu. Iya betul. Dan kebetulan atau ini memang sampai sekarang yang kita katakan ya itulah yang terjadi sampai di persidangan juga kan gitu. Betul bang. Hmm. Boleh dibisikin gak bang inisialnya? Yang mana nih? Inisialnya yang pecat abang. Oh itu kan semua orang juga tahu itu. Waduh. Gak usah pakai inisial itu. Semua tapi- orang udah tahu. Coba silakan di komen netizen. Bang, dari kasus yang Ferdy Sambo, abang dapat ancaman-ancaman ke pribadi abang nggak? Ya salah satu ancaman yang jadi realitas kan adalah Heeh. diberhentikan. Itu. Ya itu kan dari ancaman juga. Betul. Kalau nggak nurut ya sudah berhentikanlah gitu kan. Akhirnya kan berhenti. Kan kita jadi kuasa kan cuma pendek aja 5 hari dengan 1 hari juga cuma ketemu sama si Eliezer kan. Iya Satu betul. hari aja tuh nggak lama tuh, cuman intens ya. Iya. Kemudian karena kita buka saluran cerita semuanya, akhirnya timbullah panikan karena berisiko kan. Karena kalau beritanya benar ini jadi liar malah berisiko buat institusi. Mau nggak mau ya sudah diberhentikan lah. Itu pikiran dari tentu yang menunjukkan. Iya. Kalau Eliezer sendiri waktu itu nggak punya kemampuan untuk mencabut kuasa atau apa, tapi mungkin dia disuruh tanda tangan aja pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Nah, jadi dia juga nggak sigap karena kan dia di sel ya, Iya. nggak bisa nulis, nggak pakai tulisan komputer, orang dia lagi di isolasi. Jadi kita sudah bisa pastikan dengan kronologis yang apa awal-awal sampai apa impuls-impuls di mana kita mau diinikan sampai kejadian. Iya. Tentunya Padahal kita juga harus membela diri. betul. Ketika kita diberhentikan sepihak, tentunya mulai ngeremet ke nama baik seorang pengacara. Iya. Bang. Nama baik pengacara nggak serta-merta juga tiba-tiba diberhentikan terus kita langsung ambruk atau bagaimana kan, atau kita nggak punya harga diri kan, karena kita kan sebenarnya bukan kita yang menawarkan tapi kita Kita yang ditawarkan, ditunjuk ya. iya, Jadi ya betul. tentunya kita melakukan pembelaan diri. Itulah kemudian akhirnya kita buka semua cerita awal kita buka, baik cerita tentang perjudian, cerita tentang macam-macam kita buka di awal itu kan. Tapi habis itu kita nggak ini lagi, kita cuma buka cerita, tinggal cerita itu nyebar. Nah, jadilah sekarang ini gitu. Ya padahal waktu itu katanya kan abang tuh udah mulai memberikan titik terang untuk kasus itu kan bang ya. Ya, Tapi malah dicabut. ya. Oke, kedekatan abang dengan kepolisian setelah bela Eliezer sekarang tuh gimana bang? Masih dekat dong, Masih dekat masih dekat. sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau secara institusi nggak ada persoalan. Kalau secara pribadi kan ada yang senang, ada yang nggak Iya, senang, itu betul, wajar. Bang. Tapi lebih banyak yang senang sama kita tuh. Makanya kita kalau berperkara tetap sampai sekarang masih ada perkara di Polda, ada perkara di Polres, tetap gitu. Masih tetap abang. Sampai di Mabes Polri pun kita ada perkara yang kita tangani. Oke, Itu nggak ada persoalan karena pertemanan ini kan panjang. betul. Dari muda sudah berteman, sehingga kalau ada satu kesalahan kan nggak tentunya Tidak nggak merusak dianggap semua. sebagai kesalahan kita dengan institusi, tapi mungkin Betul. kita salah sama beberapa orang di atas gitu kan. Tapi kan yang lainnya kan nggak punya persoalan dengan kita, Iya. sehingga mereka senang-senang aja. Kenapa bang? Abang sampai berani buka-bukaan gitu bang? Ini persoalannya bukan perkara yang harus ditutupin. Ini perkara yang sudah bisa merusak institusi. Betul. Kalau nggak dimanipulir atau kalau nggak dilokalisir sedemikian rupa, ini semua kesatuan jadi rusak namanya. Makanya harus dibuka terang. Kalau kita bercermin dari kepentingan institusi kepolisian, kita buka aja supaya nanti kan terisolir mana yang salah mana yang enggak kan. Yang salah ini nanti kita ini kan, itu yang pertama. Yang kedua, udah timbul berbagai macam rumor di masyarakat yang sifatnya mulai menimbulkan ketidakpercayaan kepada kepolisian Kepolisian, juga. betul bang. Sehingga ini harus dinetralisirkan atau dilokalisir lagi salurannya supaya ada saluran, sehingga timbullah kepercayaan kepada kepolisian baru ya. Sama ini untuk memberikan kepuasan rasa ingin tahu yang buntu dari masyarakat juga berbahaya juga. Iya bang. Ini bisa timbul gejolak, bisa timbul kerusuhan kan gitu kan. Iya. Kan kemarin dulu kan sempat ada dampak arah sana, karena
semua orang mulai nggak percaya, mulai ada Betul bang. demo-demo kan. Iya betul. Kalau nggak dibuka ini malah meledak mereka ini. Nah makin Makanya parah. untuk mencegah keadaan-keadaan yang bisa membahayakan negara, ya kita buka aja supaya keluar nih ceritanya sesungguhnya apa. Dan yang terpenting ini adalah kasus pembunuhan, memang harus terang kalau kasus pembunuhan. Harus dijelaskan. Dijelaskan. Tapi abang sampai sekarang masih ngikutin kasusnya Ferdy Sambo bang? Ya tipis-tipis, kan kita perkara banyak. Iya betul. Jadi ya itu perkara kalau udah dibuka terang, udah menjadi diketahui publik, udah ada yang awal, ya sudah jalan aja. Kita nggak perlu ngikutin lagi. Buat apa kita ngikutin? Orang udah terang juga kok. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak kita ikutin secara terus menerus, karena nggak ada gunanya juga. Nilai keuntungannya juga tidak tampak kan. Tapi gimana bang menurut abang? Karena kan banyak banget nih masyarakat yang bilang lama-lama ceritanya muter-muter nih, nggak jelas nih kasusnya kayak gimana. Iya kan cerita Menurut abang muter-muteran di persidangan. Iya. Tapi intinya udah jelas. Intinya udah Ada kelihatan. terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh beberapa orang dengan ada sutradaranya, ada yang ngatur, dan ini disebut sebagai pembunuhan berencana. Nah mengenai muter-muter itu kan, ini bilang nggak salah, ini bilang salah, nggak salah, sehingga dianggap muter-muter. Iya. Dan lama kan. Iya lama banget. Tentunya Bang. orang lama-lama bosan juga. Tapi ya jelas, tapi intinya udah dapat. Intinya udah Makanya ada. kita lepas aja bang, udah ketemu kok, tinggal hakim memutus. Tuh. Karena masyarakat banyak banget yang bilang, aduh lama banget nggak jelas nih, nggak kelar-kelar. Ya akhirnya kan yang mengawasi juga berkurang kan. Iya betul Karena udah bang. dianggap kayak drama. Iya betul, dramanya terlalu Drama panjang. Korea apa drama Arab nih? Drama Pakistan bang. Pakistan ada ya. Iya betul bang. Salah ini setelah Oke. nonton drama Pakistan. Ganteng-ganteng bang. Iya. Oke, kita ke kasus selanjutnya bang. SD Pochin nih bang. Kenapa SD sih? Negeri Pondok Cina SDN Negeri 01 Pondok Cina. yang Kenapa? berada di kota Depok, Jawa Barat. Jawa Barat. Sebelahnya Jakarta. Gitu. Di Margonda. Jalan Margonda. Gimana tahu juga Sarah ya ceritanya? Tahu. Gimana bisa tahu tuh? Lihat di berita. Oh, di berita. Ada di berita ya. Ada. Kenapa abang kok bisa mau mau mengusut kasus ini bang? Ikut ngurusin kasus ini gimana? Ya Bang? kan kita tinggal di kota Depok dan tiap hari juga lewat jalur Margonda. Kemudian tingkat pertemanan di sana kan tinggi karena kan satu kota dan orangnya banyak kenal, baik masyarakat maupun pemerintahnya juga kan kita kenal, mereka juga kenal kita. Jadi ketika ada persoalan, tentunya ada beberapa individu yang, ayo Bang Dio tolongin kami, tolongin ini, gitu. Nah karena kita pengacara yang biasanya juga jadi pengacara pembela hak-hak publik ya, Betul. pengacara pembela hak-hak Hak publik. publik. Jadi kita juga turun langsung, kita analisa dulu dalam apa persoalannya. Oh ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pimpinan daerah. Tentunya kan kemudian ada juga korban, yaitu anak-anak didik. Anak Betul didik bang. ini kan sekolah tapi nggak sekolah, sekolah 1 bulan tapi nggak ada guru, Tapi enggak, ya. sehingga mereka jadi korban. Tentunya ada undang-undang yang melindungi itu kan, namanya undang-undang perlindungan anak. Kita cek lagi di undang-undang perlindungan anak, ternyata memang ini ada persoalan hukum, ya pelanggaran pidana lah. Mau kita jalankan ini, karena nggak ada yang berani jalankan. Gitu. Iya betul bang. Jadi sudah kita jalankan aja sebagai pengacara publik kan. Gitu. Oke. Pelanggarannya apa bang di sana tuh? Apa Jadi aja? anak-anak ini selama 1 bulan tidak dikasih guru. Tidak dikasih guru, tapi mereka masuk sekolah. Cuma masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 12 tapi nggak ada guru kan. Jadi kalau dibiarkan nggak ada guru sama sekali kan mereka bengong berantem gitu, Iya nangis betul. kan gitu kan. Gitu. Jadi kayak bahasanya miara ikan nggak dikasih makan, Nggak dikasih makan. miara ayam nggak dikasih makan juga, matilah kan. Gitu Iya kan. betul bang. Seperti itu. Nah, inilah sama seperti pendidikan juga kan. Iya betul. Muridnya ada tapi nggak dikasih makan pengetahuan. Betul. Udah lah, ini sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Iya. Terus kelanjutannya gimana bang? Terakhir kalau yang aku baca sih ya bang, itu wali kotanya kan minta dikosongin sekolahnya. Iya. Itu kelanjutannya gimana bang? Ya nggak kosong-kosong orang. Iya. Minta dikosongin, suruh kemana anak muridnya juga nggak jelas. Suruh ke SD sini penuh, suruh SD sini penuh, ya kan. Terus kemudian digusur gitu aja. Nah, ini kan namanya kan nggak bertanggung jawab ini. Iya betul. Gitu. Baru ada kali ini nih wali kota yang nggak bertanggung jawab sama anak-anak.
Ya di Depok itu. Di Depok. Heeh, Hanya di Depok. di Depok. Mungkin ada tempat lain juga kan kita Oh nggak iya, tahu. kita belum tahu sih. Tapi yang ketahuan di Depok. Di Depok. Oke, tapi selama Abang menjalani kasus ini Bang, ada tekanan dari wali kotanya kah? Nggak Bang? ada. Nggak ada. Oh kita yang nekan wali kota. Oh, Wali kota tertekan. gimana tuh Bang? Ya kelihatan sih wali kota tertekan tentunya kan. Mm-mm, pasti Bang. Makanya ada gaya-gaya yang berubah kan, yang Iya. tadinya wali kota begitu galak, begitu beringas, begitu antusias mau Mau mengosongkan, gusur, mau ya. gusur sampai kirim satpol pp banyak, kemudian berubah dia setelah ada laporan polisi kan dia berubah, Mm-mm. langsung hidup mau damai dan rukun kan gitu. Biasa kalau manusia kalau kepepet kan berubah. Nah, Iya, menyelamatkan diri Bang. Tapi Abang Iya. terima kah? apa tuh? Mau apa namanya? Mau damai gitu-gitu gimana Bang? Nah kan kalau pidana itu nggak ada istilah damai. Lanjut Contohnya terus. kasus pembunuhan, betul. kan didamaikan pun nggak akan pernah bisa. Iya betul. Orang dirampok, didamaikan pun nggak Nggak pernah bisa. bisa. Karena itu delik delik pidana publik. Mm-mm. Beda dengan delik aduan di mana kita mengadukan, kita dicemarkan nama baiknya, itu kita bisa berdamai. Betul. Atau persoalan-persoalan perdata, Mm-mm. sengketa, itu kita bisa damai. Tapi kalau pelanggaran hak asasi, misalnya penculikan, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, itu nggak bisa Nggak bisa didamaikan. damai. Gitu, itu tetap harus diproses secara hukum. Nah termasuk ini pelanggaran perlindungan anak ini juga kejahatan yang bukan delik aduan, kejahatan publik, tetap jalan itu. Tetap jalan ya Bang Ya, hukumnya. Oke. Terus selama ini gimana Bang? Adik-adik yang di Pondok Cina itu akhirnya mereka sekolahnya di mana Bang? tetap di situ. Tetap di situ. Kan bertahan. Tetap bertahan. Mereka bertahan di SDN Pondok Cina 1. Yang bertahan itu sekitar 280 murid. 280 murid. Dari 360 yang bisa disuruh pindah itu kan cuma kira-kira 80-an kan. Iya. Nah sisanya itu ya bertahan di sekolahan Tapi tanpa dengan guru. tanpa guru Tanpa tetap. guru. Makanya kemudian setelah 1 minggu itu kemudian orang tua murid mulai inisiatif mengajar. Mm-mm. Tadinya kan Oke. nggak tahu itu. Iya. Orang tua murid datang, murid-murid ternyata nggak ada guru sehari 2-3 hari. Akhirnya salah satu orang tua murid, udah kita ajarin dulu deh. Udah saking keselnya itu kan. Iya benar Bang. Ngajar. Nah nggak berapa lama datanglah sukarelawan, bantuan dari kampus, dari UI itu, dari FISIP UI iya. itu, anak-anak mahasiswa tuh kan ngajar dia. Satu dari ilmu politik datang, dari ilmu sosiologi datang, antropologi datang itu. Apa yang mereka ajarkan? Mungkin nggak bisa ngajarin matematika mereka itu kan, karena anak sosial kan. Iya betul Bang. Nah, kalau udah rumus ABC yang kelas 6 SD kan dapat tuh, ya itu mereka udah nggak ngerti tuh anak-anak mahasiswa itu kan. Akhirnya mereka ngajarin lah itu ilmu-ilmu sosial kan, ilmu politik lah diajarin kan. Ya gitu. Pasti ilmu politik diajarin, makanya anak-anak tambah keras itu kan. Kena politik dipolitikin lagi sama anak-anak. Belajar politik. Datang lagi anak hukum, ngajarin lagi kan. Ngajarin bukan ngajarin politik dong. Ngajarin ilmu hukum. hukumnya. Nah, tambah parah lagi itu. Gitu. Oke, alasan mereka bertahan tuh sebenarnya apa Bang? Apa karena memang tidak mendapat sekolah aja atau gimana Bang? Begini, karena proses penggusurannya itu dianggap tidak masuk akal. Ya. Yang kedua juga digusur suruh pindah ke tempat yang memang nggak ada tempat juga. Gitu. Kemudian mengganggu proses belajar mengajar anak. Anak ini kan dari sebulan kemarin kan akan ujian. Ujian, betul Terus Bang. tiba-tiba dibegitukan kan sakit hati. Nggak semua anak-anak yang sakit hati, orang tuanya Orang tuanya sakit hati. juga pasti. Ketika ini menjadi ramai, menjadi publik yang sakit hati. Itu publik sakit hati, makanya namanya tindak pidana publik kan. Iya betul Bang. Publik sakit hati. Oke, jadi akhirnya Pemkotnya luluh kah Bang? Nggak jadi digusur? Bukan lulu, Pemkotnya tentunya timbul ketakutan dan mulai menilai-nilai ternyata salah nggak sih gue berbuat begini kan. Iya Tentunya betul. kan mereka ada evaluasi, oh ternyata ada salah, ada pelanggaran perlindungan anak. Itu yang mereka rasakan tentunya kan, oh kami melanggar undang-undang perlindungan anak. Persoalannya tahunya melanggar itu terlambat. Setelah dikasih tahu ada undang-undang perlindungan baru mereka tahu bahwasanya mereka melanggar undang-undang perlindungan anak. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya mereka nggak ngerti undang-undang. Iya. Gitu. Jadi mereka bodoh secara ilmu perundang-undangan. Nah, ini nggak pantas jadi wali kota dong kalau bodoh secara perundang-undangan kan. Gitu. Ya kira-kira begitu. Dan sampai orang yang nggak ngerti hukum terus tiba-tiba jadi pimpinan kan bahaya. Oke. Ya. Biar Bang, kita udah nih ya Bang ngomong yang serius-seriusnya nih, Ya. Bang. Oke, kita bahas. Boleh lihat di layar Bang? Nah, Oh, ya. ini dia Deolipa Yumara TV.
Asik. nah itu dia Oke, Bang. Ini YouTube-nya Bang Deo Lipa nih. Heeh. Boleh di play? Bentar. Nah, Oh iya, Bang Deo juga ini kan musisi. musisi, Mm-mm. nah, penyanyi Deo kita, Lipa musisi Project. juga. Mantap. Kenapa? Kenapa, Sarah? Bang? Abang emang dari dulu suka musik, Bang? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil emang Emang suka musik. suka nyanyi, suka Suka musik, nyanyi. suka pemain musik. Nah. Abang nih banyak banget, Bang. Abang bisanya, Bang. Nah, Keren banget. pemain musik juga, Mm. bisa semua alat musik kita bisa mainkan. Semua alat musik. Mm. Oke. Terus kemudian nih kita Bisa nyanyi juga. menciptakan lagu juga. Oke, ini dia. Ini dia YouTube-nya Bang Deo. Ini bandnya dari kapan, Bang? Bandnya ini dari 2016 ini udah ada. 2016. Bareng-bareng sama di Iya, sama musisi. sama musisi semua. Dan namanya Deo Lipa Project. Band. Abang yang bikin lagunya, Bang? Iya, semua lagu ciptaan sendiri. Ciptaan. Mantep banget. Sendiri. Udah berapa album, Bang? Ini total 21 lagu ya. 21 lagu. Kalau sekarang kan nggak disebut album karena kan Iya. setiap lagu punya ini sendiri. Single gitu ya. Ya, udah 21 single ya. Kalau album itu kan dijadiin satu kaset Jadiin tuh, satu, set A, set B. betul. Kalau sekarang udah nggak ada sistem itu. Sekarang pakainya single. Single. Satu-satu. Satu lagu dengan ininya. Tapi keren sih, Bang. Abang tapi emang itu bisanya nyanyi tuh otodidak kah atau ada dari orang tua yang emang Otodidak mau dong kalau nyanyi. otodidak. Oh gitu. Menciptakan lagu, main musik semuanya otodidak. Nyanyi juga otodidak tuh. Nyanyi juga otodidak. Coba, Bang. Do, re, mi. Suruh nyanyi. Ini. Suruh nyanyi. Abang coba nyanyi, Bang. Abang mau nyanyi nggak, Sekarang Bang? mau nyanyi apa? Karena bisa nyanyi juga kan? Saya nggak bisa nggak nyanyi, bisa Bang. Siapa? Ayo mau nyanyi nggak? Nyanyi. Ada nyanyi gitar apa? kan? Mas. Nah, Ada ini tuh. gitar kosong tuh, nggak ada talinya. Jarang dimainin, Bang. Cuma Iya. gaya aja punya gitar di kantor Udah, tuh. nggak usah, itu nggak ada talinya tuh. Ada talinya nggak sih? Ada dong. Oh yang itu. Oh ya nggak usah. Soalnya kan aku kidal. Oh, Abang kidal. Kidal susah, iya. Oh, Kidal. Ini kan kanan tuh. Uh-uh, Bisa juga sih tapi susah. suaranya nggak. Apa bener, Bang, kalau kidal itu lebih tinggi apa ya intelijennya? Aku tuh pernah fake kayak gitu loh, Bang, fake psikologi itu yang kayak gitu. kejiwaan. Apa itu? Otak kiri, otak kanan sebenarnya kan. Kalau otak kiri ini ya kan, Mm-mm. nanti kanannya yang dominan. Karena dominan, Kalau iya otak betul. kanan, kiri yang dominan. Kan emosi dengan IQ kan, IQ, iya. gitu kan. Kombinasi dua apa sistem saraf otak itu kan. Tapi sebenarnya kalau dua-duanya dikelola dengan baik bisa. Itu kita bisa main tangan kanan, bisa main tangan kiri secara fisik kan. Secara fisik ya. Kita bisa berpikir secara IQ atau EQ kita bisa. Kalau dua-duanya Kalau terlatih. dulunya terlatih. Yang penting dua-duanya terlatih, kita juga bisa jadi sopan santun itu. Atau kita bisa menyembunyikan kelakuan-kelakuan yang nggak beres bisa. Artinya trait-trait libido yang nggak ini kita bisa tekan gitu kan. Kalau dulunya seimbang gitu ya. Kalau dua seimbang. Oke. Nih, Abang kan pintar hukum, oke. Psikologi juga, Iya. oke. Musik, nyanyi, main alat musik. Apa, Bang, yang belum pernah Abang capai, Bang? Apa yang belum tercapai? Tercapai. Apa yang belum? Ya kalau yang belum tercapai ya buat buku kan. Buat buku. Tapi itu kita nggak akan pernah lakukan juga. Kenapa, Bang? Males nulisnya. Gitu. Itu kan masalah ketekunan kan. Itu kembali kepada ketekunan terhadap ini. Kalau kan yang belum itu kan. Iya. Kalau olahraga kita olahraga. Olahraga juga, Bang. Juga. Olahraga apa yang paling Abang suka? Ya berenang. Berenang. Berenang suka. Oh, berenang Abang suka. Tiap hari berenang kita tiap hari. Tiap hari berenang. Oke, Sobat Habar, itu dia obrolan kita dengan Bang Deo di sore hari ini. Ya. Terima kasih banyak, Bang, sudah Terima hadir. kasih, Terima ya. kasih, obrolannya seru banget. Ya. Oke, Sobat Apa Habar, terima kasih dan nanti kita ketemu lagi di episode Mabar selanjutnya. Bye. Oke. Dah. Dah.